keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Hei Sandiaga Uno, menteri goblok, menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta daripada generasi pemuda-pemudi bangsa ke depan. Bukan cuma menteri Sandiaga Uno, Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Saya siap pasang badan, saya siap turunkan aparat keamanan. Wahai Mahfud MD, wahai menteri tolol, jikalau engkau siap pasang badan, maka demi Allah saya Bahar bin Smith akan saya ajak semua ulama, ustadz, kiai, habaib, ormas-ormas, masjid, musola, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, saya yang akan pimpin perangnya. Kami akan datang tanggal 15, akan kami ratakan mereka. Allahu Akbar. Weh, Menteri Sandiaga Uno tolol. Weh, Menteri Sandiaga Uno goblok. Weh, Menteri Mahfud MD goblok. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 15 November 2023 kemarin, Coldplay mengadakan konser di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi kehadiran Coldplay dalam mengadakan konser tersebut ternyata ditanggapi dengan kecaman-kecaman yang menurut saya sangat biadab yang dilakukan oleh oknum Habib yang bernama Bahar bin Smith ini. Saya menemukan satu cuplikan video di mana Bahar bin Smith ini mengata-ngatain Bapak Sandiaga Uno dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dengan kata-kata yang tidak pantas. Sandiaga Uno dan Mahfud MD dinilai tolol dan goblok oleh seorang Bahar bin Smith. Bahkan dia menantang bahwa dia siap dipenjara. Tentu bagi saya yang non-muslim, saya merasa kasihan. Kok bisa seorang Habib yang semestinya menjadi panutan, yang semestinya menjadi suri toladan kepada para pengikutnya, tetapi bisa mengeluarkan statement atau pernyataan yang menurut saya sangat terhina dan sangat tidak pantas. Dan apalagi pernyataan ini ditujukan kepada pemerintah, kepada pejabat publik di bangsa ini, yakni Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sekali lagi, saya yang non-muslim, saya merasa sedih. Kenapa ada oknum Habib yang bahasanya bisa sekasar ini? Saudara, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ada pejabat aparat yang nggak terima dengan ceramah saya, jangan datangi Kiai Sobri. Datang kepada saya kalau berani. Saya yang pasang badan, karena saya yang ngomong. Tadi Kiai udah bilang, Bib, ngomongnya santai-santai aja. Iya Kiai, iya Kiai, iya Kiai. Jadi kalau ada pejabat aparat yang nggak terima, jangan datang ke Kiai Sobri, datang ke saya. Kalian mau penjara, penjara. Kalian mau bunuh, bunuh, silakan. Esok tanggal 15 November di Gelora Bung Karno Senayan akan diadakan konser Coldplay, yang dimana Coldplay
adalah grup band LGBT. Coldplay adalah grup band yang mensponsori LGBT. Diizinkan sama pemerintah, diizinkan sama pejabat. Bahkan menterinya ngomong begini, Sandiaga Uno, dia bilang begini, keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Hei Sandiaga Uno, menteri goblok, menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta daripada generasi pemuda-pemudi bangsa ke depan. Bukan cuma menteri Sandiaga Uno, Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Saya siap pasang badan, saya siap turunkan aparat keamanan. Wahai Mahfud MD, wahai menteri tolol, jikalau engkau siap pasang badan, maka demi Allah saya Bahar bin Smith akan saya ajak semua ulama, ustadz, kiai, habaib, ormas-ormas, masjid, musola, majelis taklim, pondok-pondok pesantren, saya yang akan pimpin perangnya. Kami akan datang tanggal 15, akan kami ratakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat yang hadir di sini siap perang LGBT, siap lawan LGBT, siap selamatkan putra-putri bangsa, siap selamatkan pemuda-pemudi Indonesia. Allahu Akbar. Saudara, jelas ya, itulah perkataan yang dilontarkan oleh Bahar bin Smith. Malah dia menantang bahwa dia siap dibunuh. Seorang Habib yang menurut saya dia semestinya menjadi panutan, menjadi contoh yang baik. Tapi kok kenapa bahasanya bisa seperti ini? Dan orang yang dia tujukan ini adalah public figure, tokoh-tokoh pemerintah di bangsa ini. Seorang Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, dan juga Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Apakah ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari seorang Bahar bin Smith untuk mencaci maki, untuk menghina dina para pejabat di bangsa ini? Hal-hal semacam ini adalah sebuah bentuk penghinaan yang sangat luar biasa, dan semestinya TNI atau Polri atau pihak penegak hukum di bangsa ini harus mampu untuk mengambil tindakan tegas kepada Bahar bin Smith ini. Karena menurut saya ini sudah sangat keterlaluan, sangat menjijikan, dan sangat memuakan. Saya yang adalah pengagum dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini merasa sakit hati. Hati saya teriris ketika mendengar penghinaan, cacian, makian yang menurut saya sudah benar-benar biadab. Seorang Mahfud MD dibilang goblok, dibilang tolol. Seorang Sandiaga Uno pun demikian. Semoga saja video ini bisa dinonton atau bisa disimak oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD maupun Bapak Sandiaga Uno. Dan saya berharap semoga beliau berdua bisa mengambil langkah hukum untuk memberi hukuman kepada manusia yang adalah oknum Habib, yang tidak punya tata krama, yang tidak punya etika sopan santun terhadap
para pejabat di bangsa ini. Ini adalah contoh yang buruk perilaku dari seorang public figure yang semestinya memberikan panutan yang baik. Dia semestinya bijaksana. Dia semestinya harus mampu untuk mengayomi. Apalagi ini disuarakan di depan para jemaatnya. Dan yang lebih konyolnya lagi, para pengikutnya atau para jemaatnya ini malah memberikan aplaus yang begitu meriah. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Bahar bin Smith ini benar. Saya berharap siapapun yang menyimak video ini, yang menonton video ini, tolong viralkan video ini, sharekan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, agar Bahar bin Smith ini bisa segera ditangkap dan mungkin bisa segera dimasukkan ke dalam jeruji besi. Daripada dia selalu memprovokasi, mengadu domba kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cacian, dengan makian yang seenak jidat dan semanis udalnya itu. Dia merasa sok hebat. Dia merasa paling jago. Tidak ada yang berani melawan dia. Bahkan dia siap untuk dibunuh. Coba kita pikirkan, seorang Habib kok kelakuannya bisa seperti ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dan bagi saya secara pribadi, saya tidak terima ketika Profesor Dr. Mahfud MD dan Bapak Sandiaga Uno yang adalah pejabat publik, pejabat pemerintah di bangsa ini dikatain dengan kata goblok dan tolol seperti yang diucapkan oleh Bahar bin Smith ini. Dan kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah meniru kelakuan buruk yang ditunjukkan oleh Bahar bin Smith ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.